Jemaat Tuhan yang diberkati, selamat hari Minggu, Shalom. Hari ini hari perjamuan kudus oikumene. Gereja Kristen Sulawesi Tengah melakukan perjamuan kudus untuk bersama-sama mengingat kembali hakikat hidup beriman dalam Yesus Kristus. Ia telah mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Bersama dengan itu, kita juga memperingati hari ulang tahun PGI yang ke-70 untuk mengokohkan kembali kebersamaan dalam mewartakan kabar sukacita kepada orang lain, agar dunia percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Hari ini kita menggunakan tata ibadah perjamuan kudus oikumene dengan pelayan firman. Pendeta Ian Krisma Mewendu STH menyambut pelayan firman saat ini. Jemaat berdiri dan melakukan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat disilakan duduk. Litani pengharapan. Firman Tuhan saya akan bacakan dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita sambut dengan nyanyikan pujian Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau
begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Dengarkan titah perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan, bahwa hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus oikumene. Perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita memakan roti dan meminum anggur dalam perjamuan kudus, itu berarti kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, yaitu Dia telah mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Mari kita nyanyikan pujian, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh berjalan, darah-Mu lah pemasuknya. Ku datang Tuhan padamu. Kita masuk pada pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Marilah dengan rendah hati kita membuka diri kita, datang mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, untuk menyambut pendamaian yang telah Dia kerjakan di dalam Yesus Kristus. Pengakuan dosa saat ini kita nyanyikan pujian di muka Tuhan Yesus. Betapa hina diriku. Di muka Tuhan Yesus, betapa
di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat diri hatiku di muka Tuhan Yesus. Dengarkanlah berita anugerah yang terdapat dalam kitab Roma pasal 5 ayatnya yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita sambut dengan nyanyikan pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita bersyukur jika sampai saat ini Tuhan masih menganugerahkan kehidupan dan keselamatan kepada kita semua, dan waktu dan kesempatan bagi kita untuk beribadah minggu pada saat ini walaupun di rumah-rumah kita masing-masing. Maka kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, hendak menguatkan iman percaya kita, memberi harapan-harapan kepada kita menjalani hari-hari hidup kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kehidupan dan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Terlebih khusus kesempatan dan waktu bagi kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah saat ini. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya bersama-sama dengan kami, mengaruniakan hikmat pengertian kepada kami, hingga setiap kata-kata Tuhan lewat firman yang kami baca dan renungkan saat ini menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan dan pengharapan, terlebih untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, sedialah hati kami untuk dengarkan firman-Mu pada saat ini. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita buka bagian Alkitab
yang saya persiapkan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2. Kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan ini kita akan baca secara bersama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Pertia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, dan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut.
Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Puji Tuhan, kita bersyukur kepadanya karena Tuhan perkenankan kita untuk kembali bersekutu, memuji, memuliakan namanya dalam ibadah minggu saat ini. Dan ibadah minggu pada saat ini kita rangkaikan dengan perjamuan kudus Oikumene dan juga memperingati hari ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang ke-70 dan juga memperingati Hari Ketuanan Roh Kudus. Itu sebabnya firman Tuhan telah kita baca dan dengarkan pada saat ini yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Saya menjadikan tema menjadi renungan kita saat ini berkata, peran Roh Kudus dalam keesaan gereja. Peran Roh Kudus dalam keesaan gereja. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari Minggu ini kita telah membaca dan akan merenungkan suatu peristiwa besar dalam sejarah penyelamatan Allah bagi dunia ini, yaitu dengan turunnya Roh Kudus kepada murid-muridnya di Yerusalem. Perlu kita ketahui bahwa kejadian itu bukanlah secara kebetulan. Dan bukan pula secara kebetulan bahwa 10 hari sesudah kenaikan ke surga, Roh Kudus itu turun. Tetapi apa yang kita kenal sebagai hari Pentakosta sebenarnya merupakan suatu hari di mana orang-orang Yahudi pada waktu itu berpesta ria. Pesta sebagai peringatan bagaimana Taurat Allah diberikan kepada umatnya melalui Nabi Musa. Dikaitkan pula dengan pesta penuaian, di mana pada pesta itu mereka membawa roti yang pertama yang dibakar dari gandum yang baru dituai. Dan justru pada saat itu turunlah Roh Kudus. Ada sekelompok kecil manusia di sebuah rumah sedang tekun berdoa kepada Tuhan. Dan sedang menunggu sesuatu sesuai dengan janji kekal dari Tuhan Yesus Kristus disampaikan kepada mereka. Dan mereka itu adalah murid-murid Yesus sendiri yang ditinggalkan karena kenaikannya ke surga. Seakan-akan tidak mau berpisah satu dengan yang lainnya. Mereka menunggu janji Yesus dengan penuh setia. Sebagaimana kata firman-Nya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Karena itu mereka menunggu dengan sungguh-sungguh. Menunggu dalam sebuah persekutuan yang indah. Sikap taat dan setia mereka miliki saat itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sikap yang benar yang diperlihatkan para murid itu. Sekurang-kurangnya menjadi sikap kita pada Minggu Oikumene. Dan ketika kita juga memperingati hari ulang tahun ke-70 Persekutuan Gereja di Indonesia. Karena Roh Kudus memampukan kita berada dalam sebuah kesatuan dan kesan gereja. Sampai dengan saat yang mengherankan,
turunnya Roh Kudus, mereka merasakan, mereka menikmati sekalipun ada rasa tegun dan heran. Menurut Lukas yang menulis kisah para rasul ini, sungguh-sungguh berusaha untuk melukiskan bagaimana peristiwa yang terjadi di Yerusalem. Dari mana datangnya dan kemana perginya roh itu. Tuhan Yesus pada salah satu pemberitaan kepada Nikodemus mengatakan, angin bertiup kemana maunya, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi tidak tahu dari mana datangnya. Demikian halnya setiap orang yang lahir dari Roh Kudus. Peristiwa turunnya Roh Kudus digambarkan oleh Lukas. Ada tanda-tanda seperti angin deras memenuhi segenap rumah tempat mereka duduk pada saat itu. Dipenuhilah mereka semuanya dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berbicara atau berkata-kata dengan pelbagai bahasa sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada mereka. Mengagumkan. Dan memang sangat luar biasa, kagum. Karena bagaimana kuatnya mujizat yang terjadi atas pekerjaan Roh Kudus itu. Ia memungkinkan segala sesuatu yang tidak mungkin. Bahkan lebih daripada itu, janji yang sedang dinantikan dan diharapkan oleh para murid itu telah menjadi kenyataan. Pada saat itu mereka semua sudah dibekali untuk kelak menjadi saksinya di seluruh dunia. Bayangkan saudara-saudara, akibat kehebatan kuasa Roh Kudus itu. Waktu itu sekaligus bertobat sekitar 3.000 orang yang merupakan sidang jemaat pertama di Yerusalem. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Tepat sekali kalau dalam peringatan Minggu Ekumene yang dirangkaikan dengan perjamuan kudus, sekaligus peringatan hari ulang tahun PGI yang ke-70. Dalam sebuah peristiwa yang kita renungkan sambil bersyukur atas perjalanan keesan gereja telah mencapai usia 70 tahun. Walaupun di tengah-tengah situasi masa sulit sekarang ini, dengan berbagai tantangan persoalan yang kita hadapi, bahkan akhir-akhir ini yang sedang melanda dunia, bangsa kita, keluarga kita, pribadi-pribadi kita. Karena kita sangat terbatas untuk beraktivitas. Sehingga menimbulkan banyak keluhan-keluhan bagi kita sekalian. Tetapi tidak akan menggendorkan pelayanan dan kesaksian gereja di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus yang memampukan saudara-saudara dan saya untuk menjalani hari-hari hidup ini dengan satu kekuatan dan pengharapan bahwa pasti kita akan dimenangkan dari peristiwa yang besar sekalipun. Karena itu nas kita berkata, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pada ayatnya yang ke-21. Saudara-saudara yang terkasih, kalau orang melakukan perjalanan, lalu jalan yang hendak dia tempuh itu, dia mengalami kesulitan untuk tiba pada tujuannya, maka dia akan memanggil, maka dia akan berseru atau memanggil temannya. Dan seruan itu tentu akan membantu dia untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Begitu pula kita sebagai umat yang percaya. Ketika kita tidak sanggup dan mampu untuk berbuat apa-apa, sebagaimana kata firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk berseru kepadanya, maka Tuhan pasti akan segera menjawab dan akan segera menolong kita untuk bisa menjalani hari-hari hidup ini.
Memang tantangan berat yang sedang melanda dunia sekarang ini. Namun sebagai warga gereja, sebagai umat Tuhan yang percaya kepadanya, jangan sampai melemahkan iman kita. Justru semakin banyak tantangan, semakin banyak persoalan, semakin kita mengenal panggilan kita sendiri untuk terus bersaksi dan melayani, untuk menolong dan mengasihi. Karena itu sangat dibutuhkan kesabaran dan ketabahan kita dalam menghadapi tantangan dunia ini. Dengan latar belakang turunnya Roh Kudus yang kita peringati sekarang ini, sekaligus dalam rangka kita merayakan hari ulang tahun Persekutuan Gereja Indonesia yang ke-70. Beberapa hal perlu kita renungkan. Yang pertama, perlu kita hayati bahwa Roh itu sungguh telah datang, dan sekali Ia datang, Ia akan tetap tinggal di dalam kita, sehingga kita sanggup dan mampu untuk menjalani hari-hari hidup ini. Yang jelas bahwa Roh Kudus tinggal di dalam gereja kita, dalam sebuah persekutuan kita, serta pelayanan kita. Roh Kudus akan menghilangkan kekhawatiran, kecemasan dan kebimbangan kita, dan memberi harapan-harapan yang pasti bahwa Dia akan menyertai kita di setiap saat. Yang kedua, dengan pekerjaan Roh Kudus, kadang-kadang bermacam-macam dalam kehidupan bergereja maupun dalam keluarga kita masing-masing. Ia bagaikan taufan yang menghantam bahtera kehidupan kita, tetapi kadang-kadang lemah lembut. Dia datang menyapa kita, melembutkan hati kita yang keras, membantu menjadi cair, halus dan manis. Itulah sebabnya agar dari dalam hati kita sendiri terus memohon agar Roh Kudus yang telah ada di dalam diri kita terus bekerja, menyatakan kekuatannya dan kasihnya, sehingga hati kita tergerak terus untuk bersaksi bagi kemuliaan nama-Nya. Yang ketiga, dengan kuasa Roh Kudus, berarti kita harus menyadari akan kemenangan Yesus Kristus untuk dunia ini. Gereja kita di dunia ini tentu bukan milik kita sendiri, tapi ia adalah milik Tuhan. Kalau dia adalah milik Tuhan, pasti dia akan jaga. Kalau dia adalah milik Tuhan, saudara-saudara dan saya adalah milik Tuhan, pasti dia akan pelihara. Jangan sampai kita terlena dengan berbagai tantangan persoalan. Begitu pula gereja-gereja yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dia pasti akan pelihara, jangan sampai berantakan atau terpecah-pecah satu sama lain. Itulah sesungguhnya manfaat Roh Kudus dalam sebuah keesaan gereja kita. Dia adalah Roh Kudus yang memersatukan kita. Tentu masih hangat dalam ingatan kita tema sidang raya PGI yang mengatakan, ya Roh Kudus, baharui dan persatukanlah kami. Yang keempat, marilah kita terus memohon agar Roh Kudus tetap menguasai kita, menguasai saudara-saudara dan saya, sehingga kita tidak perlu gentar dan khawatir akan hari esok, akan apa yang akan kita peroleh dengan berbagai tantangannya. Pertolongannya akan selalu kita temui tepat pada waktunya. Sebab hidup dipimpin Roh Kudus adalah satu hal penting dalam kehidupan kekristenan kita. Sebab itu orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan menikmati segala yang baik dan selalu mendapatkan pertolongan Roh Kudus dalam hidupnya. Karena itu, saudara-saudara dan saya, mari kita renungkan, apakah rumah tangga kita, apakah dalam pekerjaan kita,
dalam pelayanan kita sudahkah dipimpin oleh Roh Kudus? Percayalah bahwa Roh Kudus akan selalu menolong kita, akan menguatkan kita menjalani hari-hari hidup kita sekarang dan selama-lamanya. Dirgahayu Persekutuan Gereja Indonesia di hari ulang tahunnya yang ke-70. Dan selamat kita mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus oikumene pada saat ini. Dan dalam ibadah minggu kita memperingati ketuangan Roh Kudus. Roh Kudus yang sama yang akan memberkati, menyertai, dan menyelamatkan kita. Terpujilah firman-Nya. Amin. Mari kita sambut renungan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Hatiku Tenang Berada Dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Engkau jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Engkau pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekarang kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus oikumene pada saat ini. Karena itu sebelumnya dengarkan penetapan perjamuan kudus menurut 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita nyanyikan pujian secara bergantian yang diawali oleh song leader dan setelah itu jemaat. Nyanyikan pujian, maukah kau jadi roti? Maukah kau jadi roti yang terpecah baginya? Maukah kau
mau jadi anggur yang tertumpah baginya. Maukah kau jadi saksi melakukan kehendaknya, melayani lebih sungguh. Ku mau jadi roti yang berjalan. Aku mau jadi anggur yang berubah baginya. Aku mau jadi saksi melakukan Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita mengambil bagian dalam layanan perjamuan kudus saat ini, beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa yang akan ikut perjamuan kudus pada saat ini adalah warga sidi gereja atau jemaat Tuhan yang sudah diteguhkan sidi. Kemudian bagi Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah-rumah, bagi yang belum mempersiapkan atau menuang anggur ke gelas, silakan dipersiapkan. Jika sudah siap, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memberi kesempatan dan waktu bagi kami hari ini boleh memuji memuliakan namamu, beribadah kepada Tuhan. Bahkan dalam ibadah kami saat ini, kami pun telah mempersiapkan diri kami, hati kami, untuk mengambil bagian dalam layanan perjamuan kudus oikumene. Ampuni kami Tuhan, hingga kami layak menerima perjamuan kudus saat ini, yang akan menjadi petunjuk hidup dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dan harapan bagi kami jalani hari-hari hidup kami.
doa pribadi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita dengarkan pengarahan hati supaya kita dipuaskan dengan roti surgawi yakni Yesus Kristus. Janganlah kiranya hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaknya dalam iman kita mengarahkan hati kita dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Karena segala sesuatu telah tersedia, marilah mengambil bagian di tempat yang sudah disiapkan. Sambil Bapak Ibu jemaat Tuhan juga mempersiapkan diri. Roti yang kami persiapkan ini adalah lambang persekutuan tubuh Kristus yang telah dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Ambillah dan makanlah. Percaya dan saksikanlah pengorbanan tubuh Kristus di salib demi pengampunan dosa. Disilakan. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur hari ini adalah lambang persekutuan darah Kristus yang telah dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Ambillah dan minumlah kamu sekalian menjadi peringatan akan Dia. Silakan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas perkenannya kita semua walaupun terpisah-pisah melaksanakan ibadah minggu sekaligus melaksanakan perjamuan kudus di rumah masing-masing saat ini. Tapi percayalah bahwa kasih Kristus terus mempersatukan kita
lewat peringatan perjamuan kudus pada saat ini. Karena itu dengarkan firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di bawah amanat firman Tuhan ini, kembalilah untuk menjalani hari-hari hidupmu seperti biasanya. Dan Tuhan Yesus akan memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita nyanyikan pujian Pada Kaki Salibmu Ku Ingat Kurbanmu. Pada kaki salibmu ku ingat kurbanmu, dalam jalan hidupku ku kenang selalu salibmu, salibmu yang ku muliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Salibmu, 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 salibmu yang ku muliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan persembahan syukur kita untuk kita berikan pada saat ini, sambil kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 25 ayatnya yang kedua. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Sambil kita memberi persembahan syukur, kita nyanyikan pujian Bawa Persembahanmu dalam Rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
Pokok doa Minggu 31 Mei 2020. Ucapan syukur atas hari ulang tahun kelahiran Bapak Martin Tibe, keluarga Tibe Musa, Ibu Stevi Moncou, Bapak Herson Mojampa, Ibu Tandi Walenta, anak Elona Elizabeth Tandi Kamudi, Ibu Wololi Pomounda, Bapak Hari Wahyudi Supono, Opak Pendeta Melaha usia 90 tahun, Ibu Siwi Tobondo, anak Gisela Vanessa Tania, Astasia Victoristi Singarimun, anak Stephen Yudika Darmawan, Ibu Mice Kuna, Ibu Liu Dongi Lomboan, Bapak Anwar Bintin Jaya usia 58 tahun, anak Agung Wala. Ucapan syukur atas HUT pernikahan keluarga Lagaronda Tampake, Ibu Ampugo Tansala HUT kelahiran, HUT nikah keluarga Lapono Ampugo, dan mohon dukungan doa dalam masa penantian melahirkan. Persembahan perpuluhan keluarga Puludota, keluarga Tolego Hopo. Ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, sembuh dari sakit, dan berkat-berkat lainnya. Keluarga Mentara Palang, keluarga Tabunti Tajama, keluarga Jala Kalompo, keluarga Tobing Sigi, Ibu Kiko Maganti, keluarga Lagimpu Bonde, keluarga Liloi Wengkau, keluarga Immanuel Ratu Kore, keluarga Lamadi Para, Saudari Sulkorni Tabunti, anak Dela Latondoha, Saudari Silvana Tosamboi, keluarga Gunawan Kuna, keluarga Suparlan Parimo, keluarga Lambo Rundulemo, keluarga Kaluti Pamuna, keluarga Hasanuddin Bali, anak Surya Brata Siahaya, anak Fidel Yeriko Siahaya, keluarga Lawaka Lasampa, keluarga Palunsu Kamboto, anak Gabriel dan Timi, cucu dari keluarga Magido Taher, keluarga Bantara Lumeo, Saudari Jane Sanas Luciana Ranuntu, keluarga Wayan Sunarto, keluarga Bamba Konga, mendoakan yang sakit dan dalam pemulihan. Ibu Pulu Bawias, Bapak Udin Labania, Bapak W. Kamari, Oma Mosangi, Bapak Untung Tosamboi, Oma dan Opak Melaha Rantung, anak Elviona Nafa Sebua, Ibu Ade Irma Lamani Tandumai, Bapak Pendeta Jelan Tigimo, Ibu Tulaka Rinuga, Bapak Markus Ngamuin, orang tua dari Bapak Bambang Wengkau
yang sakit di Kalawara, Ibu Dewi Siapa Supono di Rumah Sakit Beka. Mendoakan janji iman untuk plafon, iuran, pelayan, dan pembangunan. Demikian pokok doa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala, mari berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang terus kami alami hingga saat ini. Kami percaya kehidupan dan keselamatan adalah anugerah Tuhan semata. Terlebih kesempatan dan waktu untuk kami dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu dalam ibadah minggu pada saat ini. Teristimewa kami masih disempatkan untuk beribadah minggu walaupun kami terpisah-pisah di rumah kami masing-masing oleh karena situasi dan keadaan. Kami bersyukur karena kami boleh memperingati hari ketuangan Roh Kudus. Kami bersyukur kami boleh memperingati hari ulang tahun PGI yang ke-70. Terlebih lagi kami telah mengambil bagian dalam layanan perjamuan kudus ekumene pada saat ini. Sekalipun itu kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Firman-Mu juga telah menjumpai kami, yang kami percaya akan terus membimbing, mengarahkan dan menguatkan kami jalani hidup kami. Sertailah hidup kami, baik dalam pekerjaan, pelayanan, dalam keluarga kami masing-masing, bahkan dalam setiap rencana-rencana hidup kami. Memberkati anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam masa pertumbuhan, dalam perjuangan di bangku pendidikan, dalam pekerjaan pelayanan mereka masing-masing, dalam perjuangan mereka untuk mencari pekerjaan demi masa depan yang baik. Tuhanlah yang akan terus memberkati dan menyertai, sehingga apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka itu dapat terwujud karena kuasa dan mujizat Tuhan. Ya Bapa, kami sandarkan hidup kami di tengah-tengah situasi yang kami alami sekarang ini, sebab telah membuat kami terbatas untuk melakukan seluruh aktivitas kami karena wabah virus corona. Kami mohon teruslah berkati setiap perjuangan para pemimpin bangsa di dunia, khususnya pemimpin atau pemerintah bangsa kami, para aparat keamanan, serta seluruh tim medis, relawan yang terus berjuang melakukan tugas-tugas mereka demi dan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Juga kami berdoa bagi para pemimpin gereja-Mu, seluruh hamba-Mu, untuk terus menguatkan warga gereja menjalani hari-hari kehidupan kami. Berilah kekuatan, hikmat, serta perlindungan kepada kami semua, sehingga kami terus terpelihara dalam kasih Tuhan. Dengan kuasa-Mu akan memenangkan kami dari segala perkara apapun yang ada di muka bumi ini. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang bersyukur atas segala kebaikan lewat peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang Allah kerjakan di tengah kehidupan mereka pribadi, keluarga, bahkan dalam pelayanan. Kami bersyukur atas mereka yang berhari ulang tahun kelahiran, syukur atas hari ulang tahun pernikahan, atas berkat-berkat Tuhan sehingga mereka membawa persembahan perpuluhan. Mereka bersyukur atas berkat-berkat Tuhan sehingga memberi sumbangan janji iman, mendukung pelayanan, bahkan pembangunan di jemaat.
Berkati Tuhan, sempurnakan syukur mereka, dan berkatilah hidup mereka untuk selanjutnya. Kepada mereka yang saat ini bergumul, mungkin karena berbagai tantangan persoalan, bahkan setiap kebutuhan-kebutuhan yang sulit terpenuhi, hingga membuat mereka bergumul. Bergumul karena sakit, mereka bergumul karena berduka. Apapun pergumulan mereka ya Tuhan, sendengkanlah telingamu, jawablah setiap harapan mereka. Juga bagi para orang-orang tua kami yang sudah usia lanjut, Tuhan teguhkan iman percaya mereka, sehingga mereka terus menaruh harap kepada Tuhan. Demikian juga apa yang menjadi harapan dan impian mereka, secara khusus pada masa penantian melahirkan Ibu Lapono Ampugo. Tuhan berkati, Tuhan sertai, hingga apa yang menjadi kerinduan dan harapan keluarga ini dapat terwujud, karena mujizat dan kuasa Tuhan berlaku atas hidup mereka. Berdoa bagi para pendeta, majelis jemaat, vikaris, pengurus kategorial, staf gereja, panitia, bahkan tim multimedia, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah-ibadah yang berlangsung di jemaatmu. Berkatilah pelayanan dan juga kehidupan mereka selanjutnya. Dan ibadah dan pelayanan kami selanjutnya, semoga Tuhan turut campur tangan, supaya semuanya terselenggara dengan baik, sehingga selalu jadi berkat, kekuatan, dan harapan umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Walau kami harus melakukan ibadah-ibadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya kami selalu dipersatukan dalam kasih anugerah Tuhan semata. Persembahan syukur telah kami berikan pada saat ini. Tuhan berkenan memberkati, sehingga dapat dipakai bagi pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Demikian juga atas syukur Persekutuan Gereja Indonesia yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-70. Semoga Tuhan akan terus memberkati dan menyertai, sehingga persekutuan gereja-gereja di Indonesia benar-benar akan terus bersatu semata-mata untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam layanan perjamuan kudus pada saat ini, kami percaya bahwa akan menguatkan kami, memberi pengharapan kepada kami untuk dapat jalani hari-hari hidup ini. Inilah doa, ini harapan kami. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimohon kesabaran dan kesediaannya untuk mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 31 Mei 2020. Yang pertama, disampaikan terima kasih kepada para pelayan dan pelaksana ibadah online dan seluruh anggota jemaat yang telah mengikuti ibadah Minggu hari ini, baik melalui ibadah online maupun yang menggunakan tata ibadah di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kedua, disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa Pekan Keluarga Gereja Kristen Sulawesi Tengah akan dilaksanakan dari tanggal 7 sampai dengan 14 Juni 2020. Dan untuk Pekan Keluarga di rumah masing-masing dilaksanakan tanggal 8, 9, 10, 12, dan 13 Juni 2020. Bahan Pekan Keluarga akan disiapkan dan dapat diambil di pastori gereja pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 oleh majelis kelompok masing-masing. 3. Disampaikan bahwa penyaluran bantuan Efata Berbagi Kasih telah dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2020. Bantuan dibagikan kepada 77 kepala keluarga atau 265 jiwa. Untuk itu,
pendeta majelis dan seluruh jemaat menyampaikan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang telah memberikan bantuan bagi anggota jemaat yang sangat membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Keempat, disampaikan kembali bahwa ibadah rumah tangga maupun ibadah minggu masih akan dilaksanakan di rumah-rumah sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. 5. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Kamis 4 Juni 2020 secara online pada pukul 18. Dan untuk tata ibadah rumah tangga yang dicetak dapat diambil di pastori gereja. Yang keenam, pendamping ibadah asistensi pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 adalah Majelis Kelompok Pelayanan 4. Yang ketujuh, data anggota jemaat yang baru ada 2 keluarga. 1. Keluarga Kiko Menganti, jumlah anggota keluarga 3 orang dengan alamat Jalan Banteng 3 nomor 46 Palu. Masuk anggota kelompok pelayanan 8. Keluarga yang kedua, keluarga Lapanda Lembo Nunu. Jumlah anggota keluarga 3 orang dengan alamat Jalan Basuki Rahmat 1, Lorong Posarara 1. Masuk anggota kelompok pelayanan 1. Kepada kedua keluarga dinyatakan selamat bergabung dengan Jemaat Efata Palu. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, penerimaan ucapan syukur dan janji iman untuk perbaikan plafon dan lantai gereja periode tanggal 23 Mei 2020. 1. Fernando Sinadia Rp200.000. 2. Keluarga Rompis Moroangi Rp200.000. 3. Saudari Putri Aulia Jaruu Rp300.000. 4. Ibu Erna Tenge Rp350.000. 5. Keluarga Liloi Bengkau Rp250.000. 6. Ibu Tandi Walenta Rp1.000.000. 7. Anak Gisela Vanessa Tania Rp1.000.000. 8. Keluarga Kaluti Pamuna Rp200.000. 9. Saudari Stevi Malinggi Rp100.000. 10. Atasya Victoristi Singarimbun Rp200.000. 11. Keluarga Gunawan Kuna Rp200.000. 12. Anak Surya Brata Siahaya Rp150.000. 13. Anak Fidel Yeriko Siahaya Rp150.000. 14. Keluarga Lakawa Lasampa Rp200.000. 15. Keluarga Tobing Sigi Rp100.000. 16. Keluarga Jala Kolompo Rp300.000. 17. Keluarga Tabunti Tajama Rp1.000.000. 18. Saudari Sulkomi Tabunti Rp200.000. 19. Keluarga Langimpu Bonde Rp200.000. 20. Ibu Kiko Menganti Rp100.000. 21. Keluarga Mintara Palang Rp500.000. Sehingga total jumlah penerimaan Rp6.900.000. Demikianlah warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk pengutusan dan berkat jemaat dijemput berdiri. Bersama-sama kita nyanyikan Mars Efata Palu. Marilah warga GKST Efata wartakan Injil Kristus di seluruh dunia. Roh Kudus beri kekuatan untuk menang selama-lamanya. Yesus sertamu, jadilah saksinya di medan perjuangan. Tinggikan namanya, juru selamat dunia. Soraklah sambut
kita pahlawan gerejanya. Kembalilah dalam hidupmu sehari-hari, hayati dan lakukanlah firman Tuhan yang akan menguatkan kita untuk menjalani hidup ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk. Demikianlah ibadah kita saat ini. Pendeta, majelis, dan jemaat Efata Palu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu saat ini. Terima kasih juga kepada Pendeta Yan Krisman Mubendo STH yang telah memimpin ibadah pada saat ini. Terima kasih juga untuk tim multimedia yang telah membantu pelayanan hari ini. Sampai jumpa pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.